Ranking FIFA bukan sekadar angka di papan peringkat. Bagi tim nasional futsal, peringkat ini mencerminkan prestasi, konsistensi, dan kemampuan beradaptasi di level internasional. Setiap kenaikan atau penurunan peringkat merupakan cerminan dari hasil pertandingan resmi maupun persahabatan internasional, kualitas tim, serta strategi pelatih dalam mengelola pemain. Pada Jumat, 29 Agustus tahun 2025, FIFA merilis pembaruan ranking futsal putra dan putri. Berita utama dari Asia Tenggara adalah kenaikan peringkat tim futsal putra Vietnam, yang naik 5 tangga dari peringkat 31 ke 26 dunia, sementara Indonesia yang sebelumnya unggul mengalami sedikit penurunan. Perubahan ini menandai pergeseran persaingan regional dan menjadi perhatian serius bagi tim futsal Indonesia menjelang kualifikasi Piala Asia Futsal 2026 yang akan berlangsung di Indonesia pada Januari tahun 2026. Dalam artikel ini, Cek Fakta akan mengulas perubahan ranking futsal putra dan putri di Asia Tenggara, alasan kenaikan peringkat Vietnam, profil tim, dan strategi pelatih Diego Gustozzi, dampak psikologis kemenangan persahabatan internasional, persiapan menuju kualifikasi Piala Asia Futsal 2026, analisis peluang Indonesia dan Vietnam di turnamen mendatang. Pertama, perkembangan ranking futsal FIFA di Asia Tenggara. Secara keseluruhan, tim futsal putri Vietnam masih mempertahankan peringkatnya di posisi ke-11 dunia, menunjukkan konsistensi yang tinggi. Tim futsal putra Vietnam, meski sebelumnya berada di peringkat 31, berhasil mencatat kenaikan 5 tangga ke posisi 26 dunia, dengan tambahan 27,81 poin dari 1,143,21 menjadi 1,171,02 poin. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Vietnam berhasil memanfaatkan peluang dalam pertandingan persahabatan internasional April tahun 2025, di mana mereka meraih kemenangan atas Kazakhstan dan Arab Saudi. Hasil ini tidak hanya menambah poin ranking, tetapi juga memperkuat momentum psikologis tim menjelang turnamen resmi. Di kawasan Asia Tenggara, posisi saat ini adalah Thailand peringkat 11 dunia, Indonesia peringkat 23 dunia, Vietnam peringkat 26 dunia. Meskipun Indonesia masih unggul dari Vietnam, selisih poin kini cukup tipis. Artinya, dalam turnamen resmi mendatang, seperti kualifikasi Piala Asia Futsal 2026, Vietnam memiliki peluang nyata untuk menyusul atau bahkan melewati Indonesia jika performa mereka optimal. Kedua, analisis kenaikan Vietnam. Pelatih Diego Gustozzi, yang dikenal sebagai salah satu pelatih futsal terbaik Asia, berhasil memanfaatkan momentum kemenangan persahabatan untuk meningkatkan kepercayaan diri tim. Dalam pertandingan melawan Arab Saudi 2-1 dan 3-2 serta Kazakhstan 1 menang, 1 seri, 4-1 dan 2-2, Vietnam menunjukkan kemampuan strategi ofensif cepat yang efektif, memanfaatkan ruang sempit, pertahanan solid yang mampu menahan tekanan lawan, koordinasi tim dan komunikasi yang baik antar pemain. Hasil ini membuat Vietnam naik 5 tangga di ranking FIFA, menandai perkembangan signifikan dibandingkan beberapa tahun terakhir. Para analis futsal menilai bahwa keberhasilan ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari pemusatan latihan yang intensif, evaluasi performa individu, dan tim penerapan strategi pelatih yang matang. Dengan poin tambahan, Vietnam kini berada dekat dengan 24 besar dunia, yang menandakan mereka siap menghadapi lawan-lawan kuat di level Asia maupun internasional. Ketiga, persiapan menuju kualifikasi Piala Asia Futsal 2026. Sebagai persiapan menghadapi turnamen resmi, tim futsal Vietnam menggelar pemusatan latihan pada 18 Agustus tahun 2025 di Stadion Futsal Distrik 8, Ho Chi Minh City. Tim ini kemudian berangkat ke Kuwait untuk latihan tambahan dari 9 hingga 14 September, termasuk 2 pertandingan persahabatan melawan tim futsal Kuwait pada 11 dan 13 September. Setelah persiapan di Kuwait, tim Vietnam akan bertolak ke China untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia Futsal 2026 yang akan diikuti oleh 31 tim peserta dibagi menjadi 8 grup. 7 grup berisi 4 tim dan 1 grup berisi 3 tim. Format kompetisi adalah pertandingan penuh di stadion tuan rumah
di mana 8 juara grup dan 7 runner-up terbaik akan lolos ke putaran final yang akan digelar di Indonesia pada Januari tahun 2026. Vietnam tergabung di grup E bersama Lebanon, China, Hong Kong. Jadwal pertandingan mereka melawan Hong Kong 20 September tahun 2025, melawan China 22 September tahun 2025, melawan Lebanon 24 September tahun 2025. Persiapan matang ini menunjukkan keseriusan Vietnam dalam menargetkan tiket putaran final, sekaligus meningkatkan peluang mereka untuk naik peringkat dunia lebih tinggi. Keempat, momentum psikologis dan strategi tim. Selain peningkatan poin, kemenangan persahabatan juga membawa dampak psikologis positif. Pelatih Diego Giustozzi menekankan 3 aspek penting: kedisiplinan taktik pemain, memahami posisi, strategi defensif, dan transisi serangan. Fleksibilitas strategi, kemampuan menyesuaikan permainan dengan lawan yang berbeda gaya. Motivasi mental, meningkatkan kepercayaan diri, terutama menghadapi turnamen besar. Hasil pertandingan melawan Arab Saudi dan Kazakhstan memberikan momentum psikologis yang dibutuhkan tim. Pemain merasa yakin dengan kemampuan mereka, dan ini berdampak langsung pada kualitas permainan di latihan dan pertandingan resmi. Kelima, analisis performa tim Vietnam. Kekuatan, serangan cepat dan efektif, komunikasi antar pemain yang baik, mental juang tinggi, dan konsisten. Tantangan perlu menghadapi tim Asia kuat seperti Iran, Thailand, dan Jepang di putaran final. Menjaga kebugaran pemain utama selama turnamen panjang dengan kombinasi pengalaman dan strategi matang, Vietnam memiliki peluang untuk tidak hanya lolos ke putaran final, tetapi juga menantang tim-tim besar Asia. Keenam, dampak bagi Indonesia sebagai tuan rumah putaran final. Indonesia otomatis mendapat tiket ke turnamen. Namun, persaingan regional menjadi lebih ketat. Dengan Vietnam semakin dekat dalam poin ranking, Indonesia harus memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah, termasuk dukungan supporter lokal, fasilitas modern, adaptasi kondisi lapangan dan cuaca. Ini menjadi peringatan strategis bagi tim futsal Indonesia agar tetap meningkatkan kualitas permainan, fokus pada persiapan, dan menjaga konsistensi performa pemain. Ketujuh, profil tim dan pelatih tim futsal Vietnam. Pelatih Diego Giustozzi fokus transisi cepat dari bertahan ke menyerang, fleksibilitas taktik pemain kunci. Beberapa pemain yang sukses menghadapi Arab Saudi dan Kazakhstan tim futsal Indonesia. Pelatih, sesuai data terbaru tim nasional Indonesia, kekuatan, pengalaman sebagai tuan rumah, pemain berbakat, motivasi tinggi. Tantangan, menghadapi tekanan sebagai tim unggulan, menjaga peringkat regional ke-8. Perspektif internasional. Ranking VFA Futsal menunjukkan bahwa kompetisi Asia Tenggara semakin kompetitif. Talent tetap di posisi teratas, tetapi selisih poin antara Indonesia dan Vietnam kini semakin tipis. Hal ini menandakan bahwa setiap pertandingan, termasuk persahabatan, dapat mempengaruhi peringkat secara signifikan. Bagi pengamat futsal internasional, perkembangan ini menunjukkan peningkatan kualitas futsal di Asia Tenggara. Pentingnya persiapan matang dalam turnamen resmi maupun persahabatan. Dampak psikologis kemenangan sebagai faktor penentu performa tim. Ke-9. Strategi menuju kesuksesan. Untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi ranking, kedua tim harus fokus pada beberapa hal. Latihan intensif meningkatkan kebugaran, kecepatan, dan koordinasi. Analisis lawan, mempelajari strategi tim lain, dan menyiapkan counter strategi. Penguatan mental, membiasakan pemain menghadapi tekanan turnamen internasional. Peningkatan teknik individu, passing, shooting, dan manuver khusus futsal. Strategi ini menjadi kunci sukses bagi tim manapun yang ingin naik peringkat dunia, bukan sekadar mengandalkan bakat individu. Ke-10. Refleksi dan pelajaran. Ranking terbaru menunjukkan bahwa perubahan kecil dapat berdampak besar. Vietnam naik 5 tangga dan menyalip beberapa pesaing potensial, sementara Indonesia harus lebih waspada. Pelajaran penting bagi futsal Indonesia: jangan menganggap posisi tinggi aman setiap pertandingan, bahkan persahabatan berpotensi memengaruhi ranking. Konsistensi dan strategi jangka panjang lebih penting daripada kemenangan sesaat. Ranking FIFA Futsal terbaru menjadi pengingat bahwa kompetisi internasional tidak pernah statis. Kenaikan Vietnam 5 tingkat dan posisi Indonesia di peringkat 23 dunia menunjukkan persaingan regional yang semakin ketat.
Dengan kualifikasi Piala Asia Futsal 2026 yang akan digelar di Indonesia, tim-tim Asia Tenggara memiliki peluang untuk membuktikan kualitas mereka. Momentum psikologis, persiapan matang, dan strategi tepat akan menjadi penentu kesuksesan. Bagi Cek Fakta, perkembangan ini menegaskan bahwa futsal Asia Tenggara sedang berada dalam fase pertumbuhan, kompetitif, dan menarik untuk diikuti. Januari tahun 2026 akan menjadi momen penting untuk menyaksikan siapa yang mampu mengukir prestasi, mempertahankan posisi, dan bahkan menembus peringkat dunia lebih tinggi.